Ya mati ya, mati ya. Ini keluar. Ya mati ya. Dia mau kemana? Temen tunjukin aja, yang tawuran tunjukin. Bro, tunjukin bro. Saya, Kapolres Metro Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Nicholas Ari Lilipali. Bagi saya, pelaku tawuran bukan lagi pelaku kenakalan remaja. Mereka adalah kriminal. Bara tak pernah mereda di timur Jakarta. Pasar Gembrong, Basura, Palmeriam, Matraman, Ciracas, Cakung, Pulau Gadung, Duren Sawit, Pasar Rebo, Cipayung, Kramat Jati, dan Makassar. Aksi kekerasan terus dipertontonkan para remaja di ruang-ruang publik. Amarah mereka seolah tak pernah tuntas, menggerogoti sistem keamanan dan ketertiban masyarakat urban kita yang memang payah. Lantas, siapa yang salah? Selamat datang di kanal Megapolitan, meredam bara di timur Jakarta. Jakarta Timur, sebuah kota dengan 10 kecamatan, 65 kelurahan, 707 RW, dan 7.952 RT. Beberapa tempat di setiap kecamatannya adalah zona merah tawuran. Dalam skala besar maupun kecil. Dalam catatan saya, secara kuantitas, Jatinegara adalah kecamatan dengan angka tawuran tertinggi se-Jakarta Timur. Sedangkan tawuran dengan kualitas tertinggi terjadi di wilayah hukum Polsek Duren Sawit dan Polsek Ciracas. Hari itu, di bawah flyover Pasar Rebo, tangan seorang remaja putus ditebas lawannya dengan menggunakan senjata tajam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan anak ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tawuran ini begitu mengusik saya dan jajaran kepolisian di Jakarta Timur. Bagi saya, tawuran bukan lagi kenakalan remaja. Bagaimana mungkin ada yang menggunakan bom molotov, air keras, celurit, pedang panjang yang bisa 1,5 sampai 2 meter dibilang kenakalan remaja. Mereka melukai orang, bahkan membunuh orang. Ya, bahwa mereka masih kategori anak, kami tetap mengenakan pasal pidana anak-anak. Perlakukan kepada mereka juga sebagai anak-anak. Tapi apa yang telah mereka lakukan, ini adalah kriminal murni. Akar masalah tawuran ini dari dahulu sampai sekarang sebenarnya hampir sama saja. Pertama, kesadaran individu yang sangat rendah. Anak-anak ini belum bisa menguasai dirinya sendiri. Yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan, hedonis, aktualisasi diri, ingin dihargai kelompoknya, ingin dinilai hebat dan jagoan. Jika ada kelompok lain mencercah mereka di media sosial, emosinya langsung meledak. Mereka tidak menyadari dampak hukum yang ditimbulkan apabila ada korban luka sampai meninggal, atau bahkan luka berat sekalipun. Sampai di titik ini, pendidikan formal belum mampu mengatasinya. Faktor lemahnya pengawasan orang tua menjadi sangat penting terjadinya tawuran ini. Orang tua sibuk mencari nafkah, sehingga anak-anaknya tidak terpantau penuh, membuat anak-anak ini menjadi liar. Selain itu, ada juga faktor ekonomi bagi pelaku tawuran yang sudah dewasa. Mereka ini hidupnya tidak teratur, pengangguran, tempat tidur saja susah. Inilah yang membuat mereka terjebak
dalam budaya kekerasan di lingkungannya. Ketika mereka melakukan tawuran, rasanya seperti ada kepuasan batin tersendiri. Saya tertantang dengan konten-konten di media sosial yang menampilkan romantisme tawuran. Jika mengacu pada Undang-Undang ITE, pada saat ini sebenarnya konten-konten yang dianggap provokasi, hoax, itu bisa diproses, ditindak tegas, karena orang kan bisa belajar dari sana. Jadi seharusnya tidak boleh ada konten seperti itu. Yang mana? Mana rumahnya? Tuan bawa. Yang mana rumahnya? Yang mana? Ini. Ini rumahnya. Benar, yakin? Pak, ada TB. Hah? Anaknya? Enggak ada, Pak. Tarik kemana ya? Enggak tahu, Pak. Ini rumahnya. Habis tawuran dia. Enggak tahu saya, Pak. Kalau kami amati, memang terjadi perubahan pola tawuran antara era 90-an atau 2000-an dengan sekarang ini. Faktor utamanya adalah media sosial. Kalau dulu jelas, sekolah A tawuran dengan sekolah B, kelompok warga A tawuran dengan kelompok warga B. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada batasan itu lagi. Sering kami mengungkapkan kasus tawuran di mana para pelakunya berasal dari sekolah yang berbeda-beda dan domisili pun yang berbeda-beda. Ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, Tangerang, tapi tawurannya di wilayah Jakarta Timur. Pemicunya pun berbeda. Kalau dulu pemicunya tradisional, spontan, hanya saling bertemu fisik, lalu mengejek, langsung tawuran. Ada juga kelompok pelajar pulang sekolah bertemu kelompok pelajar lainnya, tawuran, apalagi yang musuh bebuyutan antar sekolah itu. Kalau sekarang, trennya melalui media sosial, mereka saling menantang di media sosial, saling mengejek. Sebagai contoh, kelompok kalian bencong, ini kan tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi tawuran fisik di tempat yang sudah mereka sepakati. Saya menyebut ini sebagai tawuran siber yang nantinya berpotensi menjadi tawuran fisik. Merespon perubahan tren tawuran ini, kami dari Polres Metro Jakarta Timur juga progresif. Yang kami lakukan, pertama, kami melakukan patroli siber. Kami memantau aktivitas anak-anak di media sosial. Banyak anggota Intel dan Samapta kami yang sudah masuk ke akun-akun media sosial mereka untuk memonitor. Begitu mereka sudah sepakat untuk tawuran, disitulah kami lakukan upaya preventif, bahkan represif. Kedua, kami melakukan upaya preventif dengan mengandalkan jejaring sosial dengan unsur-unsur di masyarakat. Kami kolaborasi dengan RT RW supaya kami bisa bergerak cepat dengan informasi dari mereka. Alhamdulillah, puji Tuhan, respon kami tidak tergagap-gagap terhadap tawuran ini. Pokoknya kami sudah bisa tenang karena Jakarta Timur sudah mulai relatif aman dari tawuran. Saya punya pengalaman ketika baru pertama bertugas sebagai Kapolres di Jakarta Timur. Saya lihat kok dua kelompok warga di Cipinang Besar Utara ini tidak selesai tawurannya. Kalau tawuran geng mungkin memang sulit didamaikan, tapi ini tawuran sesama warga. Prinsipnya harus bisa diselesaikan karena saling mengenal. Akhirnya saya cari akar masalah mereka. Saya ingin tahu hati kecil mereka. Apa yang mereka pikirkan dan memandang tawuran itu. Akhirnya saya ajak mereka main catur. Kita bicara dari hati ke hati. Awalnya mereka saling menuduh satu sama lain. Tapi akhirnya saya menemukan titik persinggungannya. Dari situ
Kami lakukan pendekatan lagi dan endingnya kami melakukan deklarasi damai antar kedua kelompok warga ini. Dan mereka sangat mau dan merasa bahagia. Bahagia sekali rasanya saya sebagai anggota polisi. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi tawuran di sana. Kalau sampai ada lagi tawuran di sana, nanti kita lihat. RW 1 dan Pemuda RW 2 bersama ini menyatakan bahwa 1. Kami siap mendukung segala aksi persatuan dan kesatuan. 2. Menolak segala bentuk tindakan tawuran, anarkisme, vandalisme, kekerasan, pembulian, amoral, dan segala bentuk minuman keras dan narkoba di wilayah RW 1 dan RW 2. 3. Kami siap untuk melakukan aksi yang melawan hukum dan merugikan kepentingan bersama dimanapun kami berada. Dari seberang, mereka mencelurit sama nembak petasan ke arah anak-anak main bola sama ke ini. Saya menyadari tawuran adalah persoalan yang sangat kompleks. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama yang komprehensif, konsisten, dan sustainable. Anak-anak itu intinya membutuhkan pembinaan berkelanjutan baik dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Jadi, tidak hanya di sekolah, tapi juga berlanjut di lingkungan luar sekolah. Bekali anak-anak itu dengan kegiatan yang positif, misalnya Karang Taruna, olahraga, kesenian, eksplor terus kemampuan anak-anak itu. Saya rasa langkah ini sangat efektif. Terakhir, tinggal pemulihan komunitas terkait rasa dendam. Rasa dendam ini harus dipulihkan agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran kekerasan. Nah, siapa yang bertanggung jawab melakukan ini? Mohon maaf, kami jajaran kepolisian tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan aksi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, lembaga di masyarakat, pranata lingkungan, hingga keluarga. Kalau mereka saja masih tawuran, mungkin negara patut meninjau kembali bantuan jenis apapun yang diberikan kepadanya. Misalnya di Jakarta ini KJP. Bukannya kalau haknya dicabut, malah memutus dia dari akses pendidikan dan akan kembali larut dalam dunia kekerasan. Inilah yang saya bilang harus disusun kategori pelanggarannya hingga akhirnya haknya bisa dicabut. Jadi tidak serta-merta langsung haknya dicabut. Kalau masih tawuran juga, Anda kami sikat.